Pengertian pembentukan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah atau Gubernur. Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan penampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah terdiri atas: pertama, peraturan daerah provinsi yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan daerah provinsi dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Kemudian, peraturan daerah kabupaten atau kota yang berlaku di kabupaten atau kota tersebut. Peraturan daerah kabupaten atau kota dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota tidak subordinat terhadap peraturan daerah provinsi. Kemudian ada teori pembentukan daerah provinsi. Tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu tahapan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Proses ini diawali dari suatu ide tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mempersiapkan atau menyusun rancangan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dilanjutkan dengan tahap pengesahan atau penetapan pengundangan dan penyebarluasan. Dalam penyusunan sebuah perda dilakukan melalui tahapan awal, yaitu dalam suatu program legislasi daerah atau singkat prolegda. Hal ini perlu mengingat bahwa perda termasuk dalam hierarki sistem hukum nasional. Adapun tahapan dalam pembentukan perda provinsi secara garis besar yaitu terdiri dari tahapan perencanaan, tahapan penyusunan, tahapan pembahasan, tahapan penetapan, tahapan pengundangan, dan tahapan penyebarluasan. Eksistensi undang-undang sebagai produk hukum dalam pemenuhan keadilan bagi rakyat. Yang pertama ada politik. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum atau public policies yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut perlu memiliki kekuasaan dan kewenangan, membina kerjasama yang baik untuk menyelesaikan konflik, persuasi, dan jika perlu bersifat paksaan. Tanpa unsur paksaan, kebijakan-kebijakan hanya merupakan perumusan keinginan belaka. Yang kedua ada undang-undang. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari subsistem dari sistem hukum. Oleh karena itu, membahas mengenai politik peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dan membahas mengenai politik hukum. Kemudian yang ketiga ada keadilan. Keadilan tersebut meliputi dua hal, yaitu menyangkut hakikat keadilan dan isi atau norma untuk berbuat secara konkret dalam keadaan tertentu. Hakikat daripada keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif atau subjektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya, dan sebagainya, melebihi norma-norma yang lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah pemenuhan keadilan bagi rakyat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagai suatu produk hukum. Menurut pendapat Aristoteles, melalui teori keadilan, justitia distributiva, yang menuntut setiap orang berdasarkan haknya secara proporsional. Teori tersebut terdapat di dalam penjelasan ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang berbunyi, yang dimaksud dengan azas kemanusiaan adalah pengadaan tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.